Assalamualaikum, selamat datang kembali di dapur Umi Zaid. Kali ini video aku berisikan kumpulan kue kering lebaran 2020 terbaru. Sekarang aku bikin satu adonan kue kering tetapi bisa jadi 4 toples kue kering yang jenisnya berbeda. Mau tahu caranya? Ayo disimak. Oke, bahan-bahannya ada tepung terigu, aku pakai merek segitiga aja. Terus ada maizena, ada gula halus. Ini tinggal beli di warung aja, tapi bisa juga gula pasir yang dihaluskan pakai blender. Terus disaring ya. Terus ada margarin atau mentega, aku pakai yang ini. Terus ada susu dan ketusakse. Untuk olesan nastar dan kue kering ada minyak 2 sendok makan, susu kental manis 1 sendok makan, dan setetes pewarna makanan yang warna kuning atau orange. Untuk isian nastar, aku pengennya yang berbeda dari orang lain. Karena kue keringnya sudah manis, aku ingin isiannya yang gurih. Jadi aku pakai abon, ini kemasan 80 gram, tapi tidak aku pakai semuanya. Terus supaya dia bisa dibentuk bulat-bulat, aku tambahin mayones. Ukuran mayonesnya terserah aja, aku pakai setengah sendok makan. Ini tergantung kalian aja sih. Pokoknya asal bisa dibentuk, udah gitu aja. Cara membuat. Yang pertama kita masukkan margarin atau mentega. Aku pakai merek yang ini karena merek ini recommended banget karena bau harum kuenya itu kayak kue premium. Baunya itu bau full butter gitu. Selain merek ini juga ada merek Blue Band Cake and Cookie. Jadi kalian bisa pilih mau pakai merek Palmia Royal atau Blue Band Cake and Cookie. Terus kita masukkan gula halusnya. Kalau kalian tidak suka manis, gulanya bisa dikurangin ya. Perhatikan juga ukuran sendoknya, karena aku pakai ukuran sendok yang menggunung. Untuk takaran sendoknya aku akan deskripsikan di deskripsi. Maksudnya ada di deskripsi nanti. Kita aduk pakai garpu aja. Ini adonannya kita aduk sampai dia halus, sampai dia licin, sampai dia glowing. Nanti kita aduk selama 5 menit. Nah, seperti ini halusnya. Licin kan? Terus kita masukkan susu dan kakao. Setelah dimasukkan, nanti aduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata, kita masukkan maizena dan tepung bersamaan. Tapi ini harus diayak ya, supaya tidak menggumpal. Kalau masih ada butiran-butiran tepungnya, itu bisa kita ratakan lagi dengan tangan. Itu bisa ditekan-tekan aja supaya tepungnya bisa kepake semuanya, nggak ada yang terbuang. Kita aduk terus sampai dia jadi satu. Usahakan tidak pakai tangan.
Dengar-dengar sih katanya kalau pakai tangan adonan kue keringnya bisa melebar gitu. Katanya sih, aku belum pernah coba juga. Kalian gimana? Pernah coba nggak? Komen di bawah ya kalau udah pernah coba. Kalau kalian gak punya spatula, kalian bisa pakai centong nasi aja. Kalau sudah seperti ini, adonannya kita bagi 4. Jangan bingung ya kalau adonannya kayak basah gitu, karena ini kan margarinnya banyak banget. Nah, karena basah kayak gini, kue keringnya jadi lembut banget. Pokoknya ini enak banget, kalian harus coba. Adonan pertama kita bikin nastar. Karena adonannya ini sudah gampang banget untuk dibentuk, jadi aku nggak kesusahan membentuknya. Walaupun ada sobekan-sobekan yang seperti ini, tapi pas dibuletin lagi dia jadi rapi kok. Nah, ini coba dilihat contohnya. Tuh kan, ada yang sobek-sobek kan? Kita bulet-buletin seperti ini akan jadi rapi sendiri. Nah, bagus kan? Ini gampang banget kok adonannya buat pemula. Soalnya aku juga baru pemula. Maaf ya, aku ganti kamera jadi beda pencahayaannya. Aku manggangnya pakai wajan aja. Kalau pakai oven kan mubazir, soalnya yang dipanggang cuma sedikit. Apinya segini aja ya, api kecil aja supaya nggak cepat gosong. Kue kering ini cepat banget gosong, jadi setiap 10 menit sekali harus dicek. Manggangnya kalau aku sih 30 menitan aja. Sambil nunggu nastarnya matang, kita bulet-buletin lagi adonan yang kedua. Ini mau aku celupin pakai coklat, terus ditaburin keju. Kita bikin olesan buat nastar. Olesan ini sih agak basah ya, soalnya pas kuenya udah matang, olesannya itu masih basah. Tapi pas dipegang nggak ada yang nempel. Paling-paling pas masih panas, aku gabungin kue nastarnya. Pas dipisahin malah nyatu. Kayak orang lagi cinta-cintanya tapi nggak mau dipisahin. Kalau kalian pengen olesan yang pakai telur juga boleh, kalau tidak suka olesan yang berminyak. Kita bebas aja ya. Nah, ini kita campurkan aja semua bahannya. Minyak, susu kental manis, dan pewarna. Kita aduk jadi satu. Ini manu olesan. Aku ngeluarin kue keringnya itu pas 15 menitan. Aku lihat bawahnya itu udah agak kecoklatan, jadi aku angkat aja. Terus aku olesin. Tipsnya, kalau mau nastar yang glowing, kalian harus olesinnya 3 kali secara berurutan. Ada yang sudah tahu teknik ini? Soalnya teknik ini legend banget loh. Tulis di komen ya. Ini olesan pertama aku. Kita oles semuanya sampai habis, sampai merata. Terus ini olesan yang kedua. Kalaupun kalian pakai telur, tetap aja 3 kali olesan, itu nanti akan jadinya glowing banget.
lagi kalau pakai telurnya telur bebek. Nanti warna orange-nya warna orange emas. Cuman negatifnya ini bakalan boros banget kalau pakai telur. Ini olesan ketiga aku ya. Itu sudah gampang dilepas nastarnya karena udah matang. Kita panggang lagi sampai matang, kira-kira 10-15 menitan lagi. Nah, selanjutnya kita pakai adonan yang ketiga. Aku cuman pakai plastik ini. Aku kan belinya tadi yang serol. Nah, aku belinya itu nyebutnya itu plastik gula besar. Yang bisa dibuka gitu tengahnya. Nah, kita taruh adonannya di tengah-tengah. Kita ratakan, bisa pakai tangan, bisa pakai rolling atau rolling pin, ya sama aja lah. Atau pakai botol atau pakai gelas bisa aja. Nah, kalau aku pakai ini aja supaya lebih mudah. Kalau kalian gak punya, kalian bisa pakai botol. Aku pakai cetakannya yang aku punya aja. Ini kata anak aku sih cetakan hati. Dia itu ikut nyetak juga, jadinya ada yang gak rapi. Maaf ya. Tapi kalau misalnya kalian ada cetakan lain juga nggak apa-apa, nggak mesti harus cetakan hati atau cetakan love ini kok. Nah, itu ada yang ditekan-tekan, soalnya anak aku juga ikutan dia. Kita panggang kuenya 20-30 menit. Aku nggak tampilin ya, soalnya pas aku naruh kuenya di wajan itu soalnya durasi. Kalau kelamaan kalian juga nanti bosan. Yang terakhir, adonan keempat kita bentuk bulan sabit. Karena itu kan ciri khasnya kue putri salju ya. Kalau pakai plastik kan lebih mudah seperti ini. Nah, enak kan? Jangan. Jadi kalau misalnya kalian gak punya apa itu yang silikon yang bisa buat alas kue buat membentuk roti itu, kalau kalian gak punya, kalian cukup pakai plastik aja. Plastiknya juga food grade kok, jadi aman banget buat makanan. Kalau kalian gak punya cetakan seperti aku, kalian sebenarnya bisa pakai cetakan gelas. Aku itu gelasnya tuh besar-besar, jadi aku nggak bisa contohin. Kalau kalian punya gelas yang kecil, kalian bisa kok pakainya itu. Setelah selesai, ini kita panggang 20-30 menit ya. Aku juga nggak tampilin lagi karena durasinya panjang banget. Ini udah, nanti kalian lebih bosan lagi. Tapi percaya aja, aku itu memang nggak pakai oven, cuma pakai wajan aja. Untuk nyelipin kuenya aku juga pakai coklat yang ini aku nggak perlihatkan juga, dan aku campurin sama margarin seperti ini. Ukurannya perbandingannya 3:1. Terus kita lelehin seperti ini, jangan sampai terkena air karena itu akan merusak coklatnya. Nah, ini nastar. Dan ini juga putri salju. Yang matang duluan ini yang kedua-duanya ini yang sudah matang duluan. Karena kalau yang lain kan perlu dicelupin lagi dengan coklat. Jadi harus nunggu kering dulu.
Nastarnya ini enak banget, lumer di mulut. Soalnya aku nggak suka sih nastar yang terlalu kering banget. Jadi aku pas goreng. Pas aku manggangnya itu nggak terlalu lama. Nah ini maaf banget ya, soalnya aku keasikan main HP. Jadi ya gitu deh, ibu gosong. Cuman nggak merusak rasanya, tetap enak. Aku pakainya gula halus yang aku blender, terus ditambahin susu dan kau agar rasanya bisa creamy. Nah ini kue apa namanya ini, aku nggak tahu sih nyebutnya, aku lihatnya di IG bentuknya ini, aku nyontek aja sih, aku lupa IG siapa. Nah ini cooker coklat atau cookies coklat ya nyebutnya, aku bingung. Kalian komen di bawah ya, terserah deh namanya mau apa. Aku paling suka ini karena rasanya itu paling pas, kuenya itu manis, coklatnya ada pahit-pahitnya karena kan memang dark coklat ya. Jadi aku saranin buat kalian harus pakai dark coklat. Nah itu dia kue kering paling simple, paling mudah, paling enak menurut aku. Apalagi ini ekonomis banget, tanpa telur, tanpa oven, tanpa mixer. Hasilnya juga jadi banyak, jadi 4 toples. Lumayan kan, tepung 1/4 gram dapatnya 4 toples lebaran. Kalau toples cooker yang kecil pasti penuh nih isinya. Aku pakainya yang 450 ml sih toplesnya. Jadi buat kalian yang di rumah aja, nggak mudik, nggak pulang kampung, mending bikin kue bareng keluarga kalian. Ciptakan suasana lebaran di rumah kalian supaya hangatnya masih terasa. Tetap tenang, tetap aman, jangan sedih, selalu pakai masker keluar rumah, cuci tangan dan baju kalau sudah sampai di rumah. Semoga lebaran kali ini menjadi lebaran istimewa buat kalian. Terima kasih yang sudah nonton dan like. Jangan pernah bosan nonton video aku ya.